Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dian Ekasari. Materi kita hari ini adalah materi menyusun teks berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menyusun berita dengan menggunakan pola yang tepat. Sekarang kita lihat langkah menyusun teks berita. Yang pertama, menentukan topik yang akan diberitakan. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber menggunakan 5W plus 1H atau adik Simba. Yang keempat, menyusun berita dengan memilih pola pengembangan berita dan memperhatikan struktur berita. Yang kelima adalah editing berita. Langkah pertama, pola pengembangan teks berita. Pola pengembangan teks berita sesuai dengan 5W 1H ada 6 pola. Yang pertama, pola apa, pola di mana, pola kapan, pola siapa, pola mengapa, dan yang terakhir pola bagaimana. Berikut adalah contoh unsur berita dari wawancara dan liputan. Contohnya ya. Sekarang kita lihat. Ini berita tentang apa? Berita tentang SMP Negeri 54 Palembang meraih medali perak cerpen OSEBI Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia 2020. Siapa? SMP Negeri 54 Palembang diwakili oleh Hania Aurelia dan Dian Ekasari SPD. Kapan? 21 sampai dengan 23 Februari 2020. Di mana? Di Yayasan Karisma Bangsa, Tangerang Selatan. Mengapa? Setelah melalui penilaian cerpen yang ditulis, wawancara, dan tes tertulis materi tentang bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana? Melakukan pendaftaran secara online, mengirimkan naskah cerpen secara online pada Desember 2019 dengan tema kejujuran. Dari seleksi naskah lolos ke final tingkat nasional bersama peserta lain dari seluruh Indonesia. Pada final harus mengikuti wawancara tentang cerpen yang ditulis dan tes kemampuan penguasaan bahasa dan sastra Indonesia. Saat pengumuman, medali emas diraih peserta dari Padang, perak oleh Hania Aurelia dari SMP Negeri 54 Palembang, dan perunggu diraih peserta dari Papua. Sekarang kita lihat contoh pengembangan dengan pola apa. Di sini SMP Negeri 54 Palembang raih perak pada ajang OSEBI 2020. Nah, di sini yang dimaksud dengan pola apa kalian bisa lihat ini. SMP Negeri 54 Palembang berhasil meraih medali perak cabang cipta cerpen pada Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia OSEBI 2020. Ini apa? Yang digelar pada 21 sampai 23 Februari 2020 lalu. Ini adalah kapan? Dalam perlombaan tingkat nasional yang digelar di Yayasan Karisma Bangsa Tangerang Selatan itu, ini masuk di mana? Hania Aurelia dan Dian Ekasari ini masuk siapa? Nah, jadi pada paragraf pertama ini sudah ada apa, kapan, di mana, dan siapa. Kemudian pada paragraf kedua, kalian lihat di sini, menurut Dian, Hania berhasil meraih medali emas. Ini adalah mengapa urutannya. Dan yang terakhir di sini adalah bagaimana. Mengenai urutannya ini bebas. Tapi pola apa ini pertama kali dimulai dengan apa? Berita ini dari apa? Ya. Selanjutnya kalian mau setelah apa, mau bagaimana, mau mengapa, silakan. Tapi ingat, gunakan konjungsi yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat pola mengapa. Ya, ini pada pola pengembangan mengapa, ini kan mengapanya berada di depan. Setelah melalui penilaian berdasarkan cerpen yang ditulis, wawancara, dan tes tertulis materi tentang bahasa dan sastra Indonesia, SMP Negeri 54 Palembang berhasil membawa harum nama Sumatera Selatan di ajang nasional dengan meraih perak di cabang cipta cerpen Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia OSEBI 2020. Nah, di sini kalian lihat ini mengapa ya, kemudian apa, dan maksud di sini kapan,
di mana, baru, siapa. Nah, pada bagian paragraf kedua dan ketiga itu dipenggal pada bagian bagaimana. Ingat, teks berita di dalamnya ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung kita bisa buat di sini dari narasumber. Narasumbernya di sini Dian dan Hania. Subjek sendiri yang dari apanya sendiri, dari siapanya sendiri yang bisa dijadikan kalimat langsung. Ini contoh dua pola pengembangan apa dan mengapa. Sekarang kita lihat ya, apa yang menjadi faktor untuk menentukan pola pengembangan ini. Nah, soal bagaimana bentuk pola pengembangan, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, kalian bisa kembangkan sendiri di rumah dengan mencari sumber dari yang tepat yang lain. Sekarang kita lihat faktor pengembangan pola pengembangan, faktor pertimbangan pola pengembangan teks berita. Yang pertama, berita itu harus unik. Kalau apanya yang lebih unik, maka apanya yang kita dahulukan. Contoh, pernah suatu ada liputan wartawan ketika melihat ada seorang ratu kunjungan ke Sumatera Selatan. Ketika dia masuk ke museum rumah adat, di situ dia langsung melepaskan sepatu, padahal adab orang barat itu masuk rumah itu biasanya menggunakan sepatu. Nah, momen itu diabadikan oleh wartawan. Jadi ketika dia menulis judul dan memulai beritanya dari Ratu Elizabeth melepaskan sepatu ketika masuk museum, ya, berarti itu apa momennya, apa yang terjadi di situ, itu boleh kita utamakan. Kemudian jumlah, umpamanya kejadian seperti berita yang peristiwa yang terjadi di Lebanon saat ini. Nah, kita bisa mulai dari korban. Korban itu dari siapa? Ribuan orang meninggal dalam kecelakaan, dalam ledakan. Nah, ribuan orang itu yang kita utamakan, berarti siapa? Kemudian popularitas. Nah, kalau dia umpamanya dalam suatu peristiwa kecelakaan, kebetulan si korbannya tadi namanya persis sama dengan nama artis. Kejadiannya biasa karena korbannya hanya luka berat, tapi karena sempat membuat macet, kita buat. Umpamanya korbannya artis terkenal John Lennon. John Lennon kecelakaan di Jalan Sriwijaya membuat jalanan macet. Nah, jadi kita lihat tergantung. Jadi kalau memang si siapanya itu lebih populer, namanya atau sudah lebih dikenal oleh orang lain, maka siapanya yang kita utamakan. Tapi kalau jumlah korbannya atau dari sisi korban, dari siapanya itu yang saya atau karena alasan sebagian besar, namanya kalau peristiwa kriminal itu biasanya dimulai dari mengapa, karena diduga karena dendam, diduga karena apa dan sebagainya. Jadi itu silahkan nanti ketika kalian menyusun berita, tentukan bagian mana yang harus